Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadriadi, salah satu dosen di Politeknik Industri Logam Morowali. Program studi D3 Teknik Perawatan Mesin dengan bidang keahlian saya yaitu di ilmu terapan khususnya material dan metalurgi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi D3 Teknik Perawatan Mesin yaitu adalah ilmu pengetahuan bahan, di mana kuliah ini disajikan pada semester 2 dengan bobot SKS 1 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di program studi D3 Teknik Perawatan Mesin. Tujuan dari kuliah ini adalah memberikan pemahaman dasar mengenai berbagai jenis material yang digunakan dalam industri pemeliharaan dan perawatan mesin. Mahasiswa akan mempelajari klasifikasi material seperti logam dan non-logam, serta memahami struktur kristal dan cacat yang mempengaruhi sifat mekaniknya. Selain itu, dibahas pula prinsip pengerjaan mekanik seperti uji tarik dan kekerasan, serta jenis-jenis korosi berdasarkan metode pencegahannya. Pengetahuan ini membekali mahasiswa untuk dapat memilih dan menganalisis material secara tepat dalam konteks teknis dan operasional di dunia industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari kuliah pengetahuan bahan, yaitu pertama, mahasiswa mampu mengklasifikasi material teknik berdasarkan jenis, fungsi, dan aplikasinya di dunia industri. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan struktur kristal dan mekanisme deformasi pada logam serta menjelaskan keterkaitannya dengan sifat-sifat mekanik material. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengujian mekanik serta metode identifikasi dan pencegahan korosi pada material logam. Berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah, maka pembelajaran mata kuliah pengetahuan bahan ini dilakukan sebanyak 8 kali pertemuan dengan sistem blok. Adapun materi yang disajikan di setiap pertemuannya yaitu pada pertemuan pertama, klasifikasi material, kedua, fungsi dan aplikasi material, ketiga, struktur dan kristal atom, empat, dislokasi kristal dan mekanisme deformasi, kelima, sifat-sifat material, keenam, pengujian mekanik, ketujuh, jenis-jenis korosi, 8. Metode pencegahan korosi. Adapun pada sesi video yang saya lakukan merupakan pertemuan ke-6, di mana dalam pertemuan ini capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pengujian mekanik material. Kemampuan yang diharapkan dari sesi pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar uji tarik pada material logam serta menginterpretasikan kurva tegangan, regangan, dan bentuk patahan material. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan 6 ini ialah konsep pengujian mekanik, prinsip uji tarik, dan interpretasi data hasil pengujian. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung dalam bentuk real classroom. Metode pembelajaran yang saya adopsi adalah metode aktif, mikir, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di mana media pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan PowerPoint, LMS, e-engineering, kelas, dan aplikasi Quizzes. Adapun beberapa referensi yang digunakan di dalam pertemuan ini yaitu menggunakan buku Fundamental Material Science and Engineering karya dari Kalister, kemudian buku Mechanical Metallurgy karya dari Dieter, dan juga didukung oleh jurnal-jurnal atau publikasi terbaru terkait perkembangan ilmu pengetahuan ini. Pada sesi perkuliahan hari ini yang saya lakukan menggunakan aspek dan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu DIA, di mana terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Di dalam aspek ini, aspek delivery, saya melakukan penyampaian materi perkuliahan melalui ceramah dan brainstorming bersama mahasiswa dengan bentuk PowerPoint.
Dengan metode delivery ini, diharapkan proses perkuliahan tidak hanya sekedar interaksi satu arah, namun dua arah baik antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Selain pemanfaatan beberapa media yang sudah saya sebutkan, saya juga memanfaatkan LMS, e-engineering class sebagai sumber belajar mahasiswa secara virtual dan forum diskusi online dimanapun dan kapanpun. Adapun sumber referensi yang digunakan untuk menyampaikan pokok bahasan materi pada kuliah pengetahuan bahan ini tidak hanya melalui buku referensi dalam bentuk cetak, namun juga terdapat dalam berbagai referensi online seperti video e-book dan artikel-artikel jurnal nasional atau internasional yang relevan yang dapat diakses secara online oleh mahasiswa. Kemudian pada aspek asesmen, di mana dalam perkuliahan ini menggunakan beberapa indikator yang menjadi acuan di dalam penilaian mata kuliah pengetahuan bahan ini. Pada mata kuliah pengetahuan bahan ini, saya memanfaatkan beberapa aplikasi digital yang digunakan untuk mengumpulkan tugas atau proyek mahasiswa seperti penggunaan Google Form, Google Drive, dan Quizzes, dan beberapa aplikasi lainnya yang dapat menunjang proses penilaian. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah pengetahuan bahan ini, yaitu pertama, kehadiran dengan bobot 15%, tugas individu maupun kelompok dengan bobot 20%, kuis 10%, kemudian UTS 25%, dan UAS 30%. Demikianlah deskripsi pernyataan diri dosen dalam aspek pengajaran yang saya lakukan untuk kuliah pengetahuan bahan dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, masih tetap semangat ya? Oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu biar lebih semangat lagi. Semangat pagi! Pagi. Oke, baik, luar biasa ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan kita kali ini supaya lebih fokus, lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kita sekarang sudah mau masuk di pertemuan yang ke-6 ya. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat material. Oh ya, sebelumnya mungkin kita ada baiknya mengambil absen dulu. Absensi tolong diisi di siakat ya. Kita lanjut untuk flashback untuk pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu bahwasanya ada sifat-sifat material. Apa aja? Yaitu sifat fisik, mekanik, kemudian ada. Oke. Nah, di antara sifat-sifat ini untuk pertemuan ke-6 kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan sifat mekanik ya. Kenapa kita sifat mekanik? Itu di dalam pertemuan 6 ini kita akan melihat sifat mekanik ini setelah melakukan pengujian material, itu namanya pengujian mekanik ya. Oke, nah ini kalau kita tinjau lagi untuk pengujian material itu ada yang kategori merusak dan tidak merusak. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan memfokuskan pada pengujian merusak, yaitu salah satu contohnya adalah uji tarik. Dan harapan saya setelah kalian kuliah di pertemuan 6 ini, yaitu saudara mampu memahami bagaimana prinsip dari pengujian tarik ini, dan kedua yaitu kita bisa membaca atau menginterpretasikan data dari hasil uji tarik itu sehingga menjadi acuan bagi kita nanti di dunia kerja untuk menentukan material ini jenis apa atau sifat material ini bagaimana. Nah, itu bisa kita lihat dari data hasil uji
tarik. Nah, oke. Kita lanjut, ini kurang lebih saya akan membuatkan skematik dari pengujian tarik ini. Ada yang bisa membaca ilustrasi dari skema ini? Oke, coba Adit. Kalau saya lihat dari skema yang atas, di mana material ditarik sesumbu oleh gaya. Oke, terjadi penarikan material dengan arah satu sumbu ya. Oke, kasih aplaus dulu buat Adit. Oke, untuk lebih menyempurnakan lagi dari jawaban Adit tadi, bahwasanya uji tarik itu sendiri adalah pengujian dengan memberikan beban tarik sesumbu atau bisa dibilang aksial ya, pada benda uji. Nah, ini kita lihat ilustrasinya, bahwasanya prinsip kerja dari gambar alat uji tarik itu adalah seperti ini. Ini adalah ilustrasi dari mesin uji tarik yang ada di lab material yang kita punya ya. Di kuliah teori ini kita sudah mendapatkan gambaran bahwasanya tentang mesin uji tarik itu bisa diilustrasikan seperti ini, di mana ada load cell ya, kemudian ada moving crosshead ya, kemudian ada tempat peletakan spesimen uji tarik itu di bagian tengah. Nah, sehingga prinsip kerja dari alat ini adalah spesimen diletakkan di tengah dengan dijepit dengan gripper. Di sini terdapat gripper, ya, gripper di sebelah sini di sini. Nah, kemudian bentuk dari spesimen uji kita ini mengikuti dengan standar ASTM, ya, berbentuk seperti ini. Dia bagian penampang yang di tengah agak sedikit lebih kecil diameternya dibandingkan dengan penampang material yang akan kita pasangkan di gripper. Ya, kurang lebih jelas untuk skema ini. Oke. Nah, ketika mesin kita hidupkan atau spesimen sudah terpasang, nah tentu spesimen akan mengalami beban tarik. Ya, oke. Nah, sehingga bisa kita formulasikan itu hasil dari uji atau keluaran mesin itu bisa diterjemahkan di dalam bentuk rumus yang disimbolkan dengan tau. Ini adalah mewakili kode untuk tegangan, yaitu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Oke, itu satu yang kita dapatkan adalah nilai tegangan. Kemudian juga di dalam pengujian tarik ini kita akan mendapatkan informasi yaitu tentang regangan, di mana regangan itu ketika material ditarik kira-kira dia menambah panjang atau tambah pendek? Tambah panjang ya. Nah, ketika terjadi pertambahan panjang, otomatis kita menghitungnya itu dengan menghitung delta L, itu adalah perubahan panjang dari spesimen uji. Itu didapat dari panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Oke. Sehingga didapatlah regangan yang dilambangkan dengan epsilon. Oke. Ini adalah kurva tegangan regangan. Ya, ini adalah kurva yang dihasilkan setelah kita menarik spesimen uji menggunakan mesin uji tarik. Nah, sehingga bisa diilustrasikan dalam bentuk kurva ya. Karena kita tadi sudah tahu istilah tegangan dan regangan, sehingga kita akan plot menjadi grafik di sumbu X-nya. X-nya adalah strain atau regangan. Kemudian sumbu Y itu mewakili dari nilai stres atau tegangan. Nah, ini anggaplah kita sudah melakukan uji tarik dan kurvanya secara teknis ya, tegangan regangan secara teknis kita hasilkan seperti ini. Pertama-tama kita lihat ketika diberi gaya, kemudian semakin lama dia akan semakin naik, kemudian ada titik nanti dia akan melengkung sampai dia pada titik puncak, kemudian akan berakhir setelah melengkung lagi. Ya, nah ini adalah ilustrasi dari kurva uji tarik. Nah, namun di sini kan ada 4 gambar nih. Nah, artinya ketika material atau spesimen diberikan beban awal, ini spesimennya udah berubah apa belum?
Belum ya? Oke. Kemudian semakin ditarik, dia mulai mengalami pertambahan panjang. Kemudian makin ditarik lagi, ternyata dia sudah mulai mengecil, ya, mengecil penampangnya ya, sampai akhirnya material tersebut putus. Nah, oke. Nah, fenomena inilah yang kita amati dari pengujian tarik dan akan kita dapatkan istilah-istilah dalam pengujian tarik, yaitu adalah sifat-sifat dari material. Ini kita lanjut ya. Pertama, kalau kita amati dari kurva tegangan-regangan tadi, untuk daerah awal-awal yang terjadinya stres berbanding dengan strain, nah ini ketika material diberi beban, kemudian stres ikut naik dan strain juga meningkat. Nah, inilah yang disebut dengan daerah elastis ya, atau deformasi elastis gitu ya. Kenapa dibilang deformasi elastis? Terjadi perubahan ya, perubahan bentuk dari material yang mungkin awalnya tadi panjangnya 5, ketika ditarik menjadi anggaplah 7 atau 8 gitu ya. Artinya terjadi pertambahan panjang. Oke, kemudian kita melihat ada istilah modulus elastisitas. Ini adalah salah satu sifat ya atau karakteristik yang bisa kita dapatkan setelah melakukan pengujian tarik. Ini adalah modulus elastisitas, di mana dengan rumus E itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, anggaplah kita ambil 2 contoh aja ya. Misalnya steel, yaitu baja kan, memiliki nilai modulus elastisitas 207. Nah, kemudian aluminium, nah, ini dia hanya memiliki modulus elastisitas 69 gigapascal. Artinya siapa yang lebih tinggi? Steel ya. Nah, dibandingkan dengan aluminium. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa melihat ada 3 material yang kita bandingkan modulus elastisitasnya ya. Nah, tadi kan ada aluminium, ada baja, ada tungsten ya. Tungsten ini adalah logam yang mempunyai kekerasan yang sangat tinggi ya. Artinya logam yang sangat keras. Nah, ini terbukti dari nilai modulus elastisitasnya yang paling tinggi dibandingkan dengan steel dan aluminium. Nah, ini adalah poin yang tidak kalah penting, yaitu adalah nilai dari hasil pengujian tarik dapat dituangkan dalam bentuk tegangan yield ya, atau dibilang juga tegangan dulu. Nah, di mana tegangan yield ini adalah tegangan yang berada pada daerah elastis ya, batas daerah elastis. Jadi di situ adalah nilai dari tegangan yield ini. Nah, sekarang kita lihat ketika dia berada di daerah deformasi elastis, ketika spesimen mengalami beban tarik, kemudian bebannya dilepaskan kembali, kira-kira spesimennya akan kembali ke bentuk awal atau sudah berubah bentuk? Elastis nih. Balik ya. Oke, kemudian ketika dia sudah menuju deformasi plastis, ini dia sudah ada sedikit perubahan bentuk ya. Oke. Nah, itu bedanya ya. Oke, jadi ini adalah nilai tegangan dulu, artinya adalah nilai tegangan ketika material akan keluar dari zona elastis ya. Oke. Nah, ini adalah sifat-sifat material dari pengujian tarik yang harus kita pahami pada pertemuan ini. Yaitu adalah setelah kita melakukan uji tarik, yaitu diharapkan kita mendapatkan kekuatan. Nah, di mana kekuatan itu ada tegangan dulu, tegangan tarik, kemudian ada keuletan, dan ada modulus elastisitas ya, terakhir ya. Oke, ini kita ambil contoh di mana sih bedanya antara tegangan ultimate atau tensile strength dengan yield strength tadi ya. Oke, nah ini kita bisa mengamati. Jadi kalau kita melihat dari sini,
kita bisa mendefinisikan tensile strength ini adalah tegangan maksimum yang mampu ditahan oleh material sebelum material itu mengalami kegagalan atau patah. Nah, ini kalau kita lihat posisi tensile strength ini berada di paling puncak apa tidak? Paling puncak ya. Setelah itu tegangannya mulai turun. Artinya kalau kita mengambil nilai ultimate ya, nilai yang paling maksimal. Nah, ini yang mewakili kekuatan tarik dari sebuah material. Oke, sampai di sini clear ya? Di bawah dari tegangan tadi ada yang namanya tegangan luluh atau tegangan yield ya. Oke, di sini sedikit saya ingin menambahkan. Biasanya kalau kita sebagai mahasiswa teknik atau teknik mesin, entahkah itu nanti kita bekerja di bidang perawatan atau manufaktur, untuk pemilihan material biasanya para engineer lebih memilih berpatokan pada kekuatan yieldnya. Oke, kenapa di kekuatan yieldnya? Kalau si engineer mendesain dari kekuatan tarik, ya, artinya kan kita sudah main di batas maksimal, ya. Artinya kita tidak lagi mempunyai faktor safety andai-andai ketika struktur kita itu dibebani oleh beban yang maksimal, berat, otomatis dia akan gampang patah. Ya, ini aplikasinya di lapangan nantinya. Kenapa kita harus tahu tegangan yield dan tegangan tarik di material. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada tadi yang namanya istilah keuletan ya. Ya, keuletan ya. Nah, kenapa kita bilang dia keuletan? Itu di sini terdapat elongasi ya, elongasi atau elongation. Elongation ini tadi kan ibaratnya kalian sudah mendengar istilah dari stres tadi ya. Stres, ada juga mengenal istilah dari strain. Nah, kira-kira daerah elongasi ini berada di bagian strain kah atau tergambar di bagian stres? Nih, elongation. Ya, lebih kita cermati dari strain ya. Oke, strain ini didapat atau elongasi ini didapat yaitu dengan adanya perubahan panjang spesimen uji kita tadi ya. Kita lihat, saya ada menyajikan kekuatan tarik, kekuatan luluh dan keuletan dari berbagai jenis logam. Nah, tadi kan sudah tergambar ya bahwasanya kalau yang kita amati tadi itu kita mencoba membandingkan antara aluminium dengan baja tadi ya. Nah, di sini kenapa baja kita katakan lebih kuat? Contohnya ini steel 1020 ini karena memiliki tegangan yield, tegangan tensile strength, nilainya ini memang lebih tinggi dibandingkan nilai aluminium. Ya. Oke, kemudian juga kalau kita bilang ductility atau keuletan, nah nilai keuletan steel ini berapa ini? 25. Nah, sementara nilai keuletan dari aluminium 40. Oke, artinya ketika nilai ductility-nya semakin tinggi, artinya dia semakin ulet. Oke, sekarang saya memiliki grafik tegangan versus tegangan sebenarnya dari berbagai jenis material. Material yang memiliki nilai tegangan yang lebih rendah itu adalah AL dengan kode 1100. Sementara material yang memiliki tegangan yang lebih kuat adalah stainless steel 304. Oke, di sini paham ya untuk membaca atau menginterpretasikan hasil pengujian tarik dari berbagai material. Oke, kita lanjut. Ini kira-kira ada yang mau mencoba menjelaskan gambar apa ini? Coba ada yang bisa katakan? Oke, silakan Ayu. Berdasarkan kalau patahan baja dengan karbon yang tinggi itu patahannya itu lebih padat. Sedangkan untuk patahan aluminium dan patahan baja dengan karbon yang rendah itu spesimennya itu mengalami pengecilan dampak. Oke, plus buat Ayu. Oke, ini kelihatan jelas ya seperti yang Ayu bilang tadi
ketika patahan itu terjadi pada baja karbon tinggi, ya, ini baja karbon tinggi. Tadi kalau kita lihat dari data-data hasil uji tarik, bahwasanya baja karbon tinggi ini memiliki sifat yang getas, ya. Getas artinya getas ini dibuktikan dengan permukaan patahan yang rata, datar, apalagi rapi, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di simulasi ini, dia seperti tidak ada perubahan penampang. Oke. Nah, dibandingkan dengan material yang ulet, yaitu terlihat pada material aluminium dan baja karbon rendah. Nah, dia terlihat mengalami pengecilan penampang, ya, sebelum mengalami patah atau putus. Oke. Dari apa yang sudah saya jelaskan dan kita diskusikan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari sesi pertemuan kita untuk pembahasan uji tarik ini? Oke, silakan Akmal. Dari materi yang Bapak berikan tadi, yang bisa saya tahu, pengujian tarik itu adalah pengujian yang merusak material yang utama. Pengujian tarik itu dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dari suatu material atau kemampuan suatu material menerima gaya atau menahan beban gaya. Nah, uji tarik itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu material yang ditarik dengan arah sesumbu, kemudian nanti dia akan mengalami putus gitu. Nanti dari pengujian tarik itu kita akan memperoleh beberapa sifat-sifat material seperti dari kekuatan material, kemudian keuletan materialnya, dan juga nanti kita tahu modulus elastis dari materialnya. Oke. Mungkin itu Pak. Oke, beri aplaus untuk Kamal. Ya, pada prinsipnya uji tarik itu adalah memberikan beban sesumbu dengan arah aksial pada spesimen uji, di mana akan menghasilkan sifat-sifat material yang berupa kekuatan, keuletan, modulus elastisitas. Dan di samping itu kita juga bisa melihat bentuk patahan dari material, sehingga nanti di dunia kerja saudara-saudara mungkin bisa menggunakan pemahaman ini sebagai dasar untuk entahkah memilih material atau merancang sesuatu struktur, bisa menggunakan dasar dari pengetahuan kita pada sesi kali ini. Ya. Oke, kuliah kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk tugas, ya, nanti akan saya bagikan melalui e-learning, ya, aplikasi LMS kita, kumpulkan sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada e-learning tersebut. Sebelum kita menutup perkuliahan kita hari ini, ada alangkah baiknya mungkin kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video pembelajaran yang sudah saya buat. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.